Shalom sobat kekasih Kristus, selamat datang di channel saya, Mora Angel Sharing. Puji nama Tuhan, channel ini ada oleh karena kemurahan Tuhan. Saya bersyukur channel ini ada, dan saya pengen lebih lagi untuk boleh menjadi berkat buat saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita sama-sama bertumbuh di sini melalui sharing kebenaran firman Tuhan. Oke, kita langsung saja pada firman Tuhan. Terambil dari Lukas 3 ayat 4. Dikatakan begini. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Sekali lagi saya ulang. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan ini luar biasa sekali. Karena ini membuat kita mengerti bahwa hidup ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Jadi firman Tuhan ini katakan buat kita juga bagaimana kita sebagai orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan Kristus, mempersiapkan jalan bagi Tuhan di dunia ini. Kita tahu, kalau kita lihat keadaan saat ini, dunia saat ini, katakan keadaan dunia ini saat ini adalah makin jahat. Coba kita buka di dalam Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan jelas sekali dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang katakan Tuhan itu ada benar adanya. Kalau kita perhatikan zaman sekarang ini, hari-hari ini adalah hari yang jahat, saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita lihat bagaimana kejahatan di mana-mana, bahkan sesuatu yang tidak wajar bisa kita lihat dan sering terjadi. Ini saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus menandakan benar-benar dikatakan firman Tuhan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Makanya katakan kita harus pergunakan waktu. Salah satunya adalah melalui sharing ini. Nah, kemudian kita juga harus mengerti sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah menjadi terang dan garam. Jadi kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 13 sampai Matius 5 di 5 ayat 13 sampai 4 dikatakan, Matius 5 ayat 13 sampai 14 katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus pegang. Kita harus ingat, ini tanggung jawab kita. Bahwa kita ini, dunia ini adalah supaya menjadi terang dan garam. Fungsi itu benar-benar ada. Kita dikatakan terang dan garam. Jadi itu harus berfungsi. Nah, makanya kita sharing kebenaran firman Tuhan ini tujuannya adalah itu juga. Bagaimana benar-benar sebagai garam dan terang itu benar-benar berfungsi di mana kita berada. Ini bukan hal gampang. Tinggal di tengah-tengah sistem dunia yang tidak mengenal kebenaran. Yang kita lihat bagaimana ketidakadilan terjadi, bagaimana kesenangan orang-orang. Nah, oleh karena itu kita harus pikirkan apa yang kita lakukan. Terlebih lagi untuk melawan arus dunia ini. Kita tidak bisa tinggal diam. Harus ada yang kita harus lakukan. Nah, ini ada dalam firman Tuhan ini ada beberapa langkah-langkah kita
lakukan? Itu dikatakan salah satunya adalah berseru. Berseru. Seperti kita baca tadi dalam Lukas 3 ayat 4 dikatakan, ada seorang yang berseru-seru di padang gurun. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus memberitakan firman Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Jangan kita diam melihat situasi yang sekarang ini, yang begitu rusak. Jangan. Justru kita harus menjadi terang dan garam. Kita harus berdampak, memberi dampak bagi lingkungan kita. Karena kita ini adalah alatnya Tuhan. Kita adalah alatnya Tuhan. Ingat dikatakan juga, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Jadi selain kita berseru kepada Tuhan, selain kita benar-benar berteriak kepada Tuhan, juga memberitakan kepada firman Tuhan. Hal yang kita perlu lakukan juga, bagaimana kita harus, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu sangat penting. Karena apa? Supaya Tuhan bisa berjalan atau bekerja. Kita ini harus mempersiapkan diri. Bagaimana kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Kita ini adalah sebagai alat yang akan dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan. Makanya katakan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Apa harus kita luruskan? Itu bagaimana kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 3 ayat 5 sampai ayat 6 katakan, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berleku-leku akan diratakan dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Nah, intinya dikatakan di dalam 5 ini yang kita luruskan itu apa? Bahwa setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Ini saudara terkasih dalam Kristus. Harus kita mengerti ini kebenaran firman Tuhan. Kita lihat bagaimana dengan hidup kita. Apa dosa yang sering kita lakukan? Apa kelemahan-kelemahan kita lakukan? Dan sering kita lakukan. Kita harus memperbaiki. Firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Bahwa Allah itu adalah kudus, maka kita pun harus kudus. Kita harus menjaga kudusan hidup. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Nah, salah satunya kembali kita juga mengingat bagaimana kita meluruskan hidup kita ini. Dalam firman Tuhan, di dalam Amsal dikatakan, akuilah Tuhan, maka ia akan meluruskan jalanmu. Coba kita buka di dalam Amsal 3 ayat 6. Amsal 3 ayat 6 katakan begini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi firman Tuhan jelas katakan begini. Akuilah dia dalam segala lakumu. Berarti segala tingkah laku kita. Kita harus mengakui Tuhan. Maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Artinya bahwa sikap kita ini harus kita serahkan kepada Tuhan. Kita perlu introspeksi diri kita, sikap kita ini apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita perlu mengakui dalam setiap laku kita. Mengakui dalam setiap perilaku kita, berarti kita juga harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya nanti dia akan meluruskan kita. Melalui pimpinan Tuhan, apa yang salah Tuhan akan menolong, Tuhan akan meluruskan. Tuhan akan membenarkan. Sehingga hidup kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Kristus, kita harus peka dengan kebenaran firman Tuhan ini.
Firman Tuhan katakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kita harus benar mempersiapkan diri kita. Karena hari-hari ini jahat. Kita lihat bagaimana kehidupan di luar. Kita lihat bagaimana contohnya sekarang. Begitu banyak jatuh dalam perzinahan. Begitu banyak jatuh dalam obat-obatan. Mereka sudah melakukan hal-hal jahat. Sepertinya hal-hal begitu tidak asing lagi. Seperti itu udah seperti budaya. Kalau kita tidak mengambil bagian, kalau kita tidak memberi dampak yang benar, maka lingkungan kita akan rusak. Kita juga tidak tahu nanti bagaimana kehidupan cucu kita, anak-anak cucu kita. Ingat bahwa kita, melalui kita ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita ini adalah alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa ini. Yaitu dengan menghadirkan kemuliaan Tuhan. Ketika kita benar menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, itu sama dengan kita sedang menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Karena perilaku kita inilah dilihat orang. Kehidupan kita inilah dilihat orang. Ketedaran kita, ketika nama Tuhan dipermuliakan, maka orang akan datang pada Tuhan. Dunia sangat butuh keteladanan. Dunia sangat butuh melihat kemuliaan Tuhan. Ingat bahwa dengan kemuliaan Tuhan itulah kita akan menjangkau jiwa-jiwa. Kita dipakai Tuhan sebagai alatnya. Kalau orang sudah akan melihat kemuliaan Tuhan itu, maka orang akan datang pada Tuhan. Inilah tugas kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus hidup yaitu sebagai alat kemuliaan Tuhan, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup kita kudus, bagaimana kita benar-benar menjadi teladan bagi mereka. Karena mereka di luar sana tidak mengerti tentang kebenaran. Mereka hidup di luar Kristus. Mereka tidak mengerti tentang kebenaran. Mereka butuh keteladanan. Mereka butuh orang yang mau jadi contoh. Sehingga ketika mereka mengenal kebenaran itu, maka mereka akan memuliakan nama Tuhan juga. Bahkan mereka akan dipakai Tuhan sebagai alatnya. Terima kasih. Shalom. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin.